singa yang adalah lambang dari kekuatan. Dalam Amsal 30 berkata, singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Kekuatan singa itu seperti apa? Jadi kalau kita umat Tuhan digambarkan bagaikan singa, rahasia kekuatannya itu di mana? Kejadian pasal 49, ayatnya yang ke-9, Yehuda adalah seperti anak singa. Jadi kalau saya mau katakan saudara, jemaat yang berjalan kian lama makin kuat menghadap Allah di Sion, itu adalah mereka juga yang disebut dengan Yehuda secara rohani. Setelah menerkam, dia naik ke suatu tempat yang tinggi. Menerkam ini artinya mendapat berkat. Buat singa itu berkat loh, terkamannya itu berkat. Amin. Jadi begitu dia diberkati, dia bukan makin merosot, malah naik ke tempat yang tinggi. Katakan haleluya. Meniarap ini menunjuk kepada penyembahan, merendahkan hati. Saya berdoa biar kita menjadi seperti singa. Ketika diberkati, justru makin rendah hati. Itu ciri-ciri daripada umat Tuhan yang disebut jemaat anak sulung, yang menghadap Allah di Sion. Dia bagaikan singa yang kuat, yang tidak ada lebih kuat dari dia. Itu sebabnya berkat pun tidak akan pernah bisa menghalangi dia dari Tuhan. Apapun yang dia terima, walaupun baru habis menerkam, habis menjara, habis mengalami suatu kemenangan, itu nggak membuat dia, saudaraku yang asli Tuhan, menjauh dari Tuhan. Dia naik ke tempat yang tinggi, dia meniarap. Ini bicara ibadah. Ini gambaran daripada ibadah. Pengertian atau arti rohani dari Yehuda sebagai singa. Kejadian pasal 29 ayatnya yang ke-35. Jadi ternyata arti dari nama Yehuda adalah apa? Bersyukur. Sama-sama katakan bersyukur. Sama-sama katakan bersyukur. Dan bersyukur itu adalah kekuatan rohani kita. Katakan amin. Ya makanya apapun yang terjadi, mari kita belajar bersyukur. Makanya apa kata Alkitab dalam 1 Tesalonika pasal 5? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Ya, bersungut-sungut itu adalah tanda kelemahan. Bersyukur itu adalah tanda di dalam kita ada singa dari Yehuda kuat. Mengapa kita perlu bersyukur? Mengapa harus bersyukur walaupun sedang dalam keadaan terpuruk? Karena apa? Kita percaya Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup menarik kita dari titik paling rendah membawanya ke titik paling tinggi. Katakan amin. Jadi bersyukur adalah tanda kita percaya kepada firman Allah. Bersyukur adalah tanda kita percaya Tuhan sanggup dengan kuasanya bekerja lewat hidup kita, mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata syukur atau pujian juga identik dengan penyembahan, adalah bicara atau arti dari hubungan kita yang terikat cinta dengan Tuhan. Kalau kita jadi umat Tuhan yang tahu bersyukur, tahu memuji Tuhan dalam situasi apapun, bisa jadi penyembah dalam keadaan apapun, itu tanda bahwa kita sudah memiliki hubungan atau ikatan cinta dengan Tuhan. Ya, jadi cinta itu juga ada levelnya. Dan saya mau beritahu bahwa bersyukur, memuji Tuhan, menjadi penyembah Tuhan, itu adalah level cinta paling tinggi. Dan gak mudah, memang ngomong bersyukur itu gampang. Tetapi prakteknya itu susah. Tapi kalau saudara tetap berjuang dan menghadapi apapun dengan bersyukur, bukan dengan saling menyalahkan, bukan dengan saling menyerang, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan mencari kambing hitam, tapi belajar bersyukur, belajar percaya kepada karya Tuhan, walaupun sering atau walaupun kadang kita belum ngerti kenapa ini harus terjadi dan mengapa saya harus hadapi yang seperti ini. Kita nggak paham, kita nggak ngerti, tapi kita percaya bahwa di balik semua itu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Jadi bersyukur itu saudaraku karena sekali lagi kita percaya pada Tuhan. Nah bersyukur juga adalah karena sudah ada keterikatan cinta dengan Tuhan.